Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Kampung Taqwa, Astain rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi ya. 15 Januari 2021. Masih di surat Al-Qasas. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai kisah mengenai bayinya Nabi Musa, awal pertama kehidupan Nabi Musa, yang Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibunya agar melarungkan atau menghanyutkan anaknya di sungai Nil, dan perintah Allah untuk tidak takut dan tidak cemas, tidak gelisah, bahwa anakmu akan dikembalikan ke engkau dan akan dijadikan seorang nabi atau mursalin, bagian dari rasul-rasulnya. Kemudian setelah itu ternyata diambil oleh orang yang berusaha dihindari, keluarga yang berusaha dihindari oleh kaum Bani Israel pada saat itu, yaitu keluarga Fir'aun. Padahal dia bakal menjadi musuh dan kesedihan yang nyata bagi keluarga tersebut. Dan dinyatakan juga bahwa Fir'aun, Haman, dan para tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Sekarang orang-orang itu mendapatkan seseorang yang tidak pernah mereka sangka akan menghancurkan kekuasaan. Itu yang kita sampaikan kemarin. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-9 surat Al-Qasas. Ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak la taqatuluhu asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Berkata wanita Fir'aun atau istrinya, biarlah dia menjadi penyejuk mata kita, ya, aku dan engkau. Janganlah engkau membunuhnya. Bisa saja dia akan bermanfaat bagi kita, atau kita jadikan dia sebagai anak, dan mereka tidak menyadari. Nah, inilah kita terbayang bagaimana pemeliharaan Allah pada Nabi Musa, pada Nabi yang masih kecil ini, ya, waktu itu. Bahkan dia diasuh dalam lingkungan singa lah, kira-kira begitu. Istrinya Fir'aun sendiri, ya, yang mengatakan kepada Fir'aun, ini bakal jadi penyejuk mata kita, ya. Qurrata a'yun, sebagai manusia yang akan menyegarkan kehidupan lah, ya, penyejuk mata kan begitu, membuat kita tersenyum, ya. Itu fitrah manusia itu tidak ada yang, kalau dia nggak rusak, fitrah manusia itu nggak ada yang kesel ketika ada bayi, tidak ada yang kesal, karena bayi itu jadi pembuat harapan baru, kira-kira begitu, ya. Tapi kalau fitrahnya udah rusak, ketika ada bayi malah
malah dia kesal ya. Ada yang diaborsi, ya, digugurkan, ditaruh di mana itu, naudzubillah. Itu ketika fitrah rusak, bukan manusia lagi itu. Ya. Termasuk Firaun ini fitrahnya sebenarnya rusak karena dia sudah terpengaruh oleh apa? Oleh hasutan. Ya. Hasutan bahwa bayi-bayi laki-laki Bani Israel diramal itu akan menjadi penghancur kekuatan Firaun. Makanya dia bunuh. Jadi kalau ada orang buang bayi itu kayak Firaun itu, ya. Kalau buang bayi iya kayak Firaun. Kalau menyerahkan anak ke orang lain, gitu. Wah ini pertanyaannya dibalik. Menyerahkan anak ke orang lain gara-gara miskin misalnya ya, atau gara-gara dia nggak punya uang, atau dia malas ngurus, itu beda-beda itu kasus. Ya. Dan harus jelas tuh kalau urusan masalah anak yang dianggap anak ya, ini perlu diperjelas nih. Kan ada orang yang menyerahkan bayinya kepada orang lain. Kenapa? Mungkin gara-gara dia berat mengasuhnya, bukan karena nggak mau, gara-gara berat, biayanya tinggi dan sebagainya. Ketika sudah besar dia harus tahu itu bahwa ibunya ini adalah bukan ibu sebenarnya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan mahramnya, siapa saja yang tidak boleh dinikahi dan siapa saja yang boleh dinikahi. Itu harus dijelaskan. Ya, kan di masyarakat begitu ya biasanya ya. Diserahin aja ke budenya misalnya. Kalau budi atau tetangga jauh, saudara jauh. Jamaah kampung Taqwa, astagfirullah, kembali lagi. Kata istrinya Firaun, ini bakal jadi penyejuk mata kita Firaun. Janganlah dibunuh, la taqtuluh. Jangan dibunuh nih bayi. Mana kita tahu dia bakal bermanfaat bagi kita, ayyam fa'ana. Bisa saja dia bermanfaat bagi kita, wahai suamiku. Dan memang kenyataannya istri itu yang beriman ya. Yang lainnya enggak. Istrinya Firaun ya, yang beriman. Ada juga salah satu mungkin keluarga kerajaan yang beriman juga. Nah, inilah tabir yang begitu tipis, yang tidak semua menyangka bahwa akan ada orang yang menjadi sumber permasalahan keluarga dididik dengan baik dari awal, dari pagi. Siapa itu? Yaitu Nabi Musa. Sumber masalah besar di keluarga tersebut. Itulah pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah khawatirlah kita terhadap kehidupan ini, bahwa kehidupan ini ada yang ngatur. Kalau biasanya kan disebut gitu ya, rezeki, jodoh, maut itu udah diatur. Jadi nggak usah khawatir. Masalahnya kadang-kadang yang terjadi adalah kita berusaha mencari rizki misalnya ya, sesuatu yang sudah diatur Allah kan, rizki itu dengan cara yang tidak Allah ridhoi. Sehingga yang terjadi adalah ada korupsi, ada pencurian, penggeseran patok tanah, ataupun ada orang mendapat rizki kita nyolot gitu. Kenapa dia dapat sih? Kok saya enggak? Padahal rizki itu udah ada aturannya, udah nyampe ke tempat kita masing-masing, itu nggak usah takut. Ya. Itu Musa itu kalau kita lihat gimana dia nggak dapat rezeki itu. Orang yang bakal dibunuh malah dikasih makan, dikasih tempat enak, disayang. Ya. Jadi yakin aja dengan pengaturan Allah. Kalau Allah sudah ngatur, nggak ada yang bisa nolak, nggak ada yang bisa. Ya. Tidak ada yang bisa menolak ketika Allah sudah mengatur satu urusan. Makanya santai aja. Pak, nggak punya duit kok santai? Ya mintalah sama Allah. Kalau perlu garam nggak ada, kita minta sama Allah.
Garam aja pakai minta sih pas sama Allah. Ya iyalah, itu kan kebutuhan kita. Allah yang menjamin rezeki kita. Ya. Bapak mah bisa ngomong kayak gitu, nggak kayak saya. Semua manusia itu punya perangkat yang sama, waktu yang sama. Ya. Mereka punya perut yang sama, waktunya sama 24 jam. Jadi nggak usah khawatir ya. Ini contoh nih, Nabi Musa aja dijamin Allah. Dia kan nabi ya. Pak, dia nabi. Iya betul, tapi dia kan manusia dalam aturannya Allah. Nggak usah takut. Ya. Kembali lagi ke ayat. Ayyam fa'ana aw nattakhidahu waladan, atau kita ambil dia sebagai anak. Nah gitu. Nah itu fitrah manusia ya. Ketika ada anak yang terlantar, ada anak yang ditinggalkan ibunya, dia pasti pengen merawat. Itu kan ibaratnya anak pungut itu kan, anak hilang dari mana-mana lalu nyampe ke depan rumahnya ibaratnya. Saya menduga itu istana Fir'aun itu dekat dengan sungai Nil, jadi apapun yang lewat di sungai Nil itu kelihatan gitu. Berarti sangat indah kali dulu ya. Seberangnya atau gimana ada sungai ya. Sungainya nggak kecil-kecil, namanya sungai ini bisa berapa kapal masuk. Bukan kapal kecil, kapal besar aja sampai sekarang bisa masuk. Wahum la yashurun. Kembali lagi Allah sebutkan, dan mereka tidak menyadari. Tidak menyadari siapa yang dipungut itu. Dengan tabir yang tipis dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa memelihara orang ya yang bakal menjadi nabi di tempat yang mestinya dia dihancurkan, dimakan, dirusak, tapi dipelihara oleh Allah. Makanya ada satu, tahu nih apa istilahnya, bagi orang yang biasa melakukan kejahatan, tempat paling aman di mana? Di penjara. Karena orang nggak ada yang nyangka orang tersebut ternyata melakukan kejahatan dari penjara. Bisa aja kalau sekarang. Ya. Artinya dalam suasana atau tempat yang begitu bisa membuat dia rusak, dia bisa lakukan. Wahum la yashurun. Sekali lagi disebutin Allah Subhanahu wa taala ini, dan mereka tidak sadar. Ya. Makanya betapa lemahnya manusia. Kita nggak tahu apa yang terjadi terhadap anak kita 20 tahun ke depan. Nggak usah 20 tahun. 2 hari ke depan aja kita nggak tahu, termasuk kita. Ternyata Allah sudah punya rencana. Itu yang diingatkan kepada kaum muslimin pada saat tekanan-tekanan sedemikian hebat waktu di Mekah pada saat itu. Diingatkan lagi bahwa orang yang dipilih sebagai nabi itu dijaga oleh Allah, nggak usah takut. Ya, pasti ada perjuangan manisnya. Terus, apakah semua nabi akan berakhir manis? Ini perlu kita cermati, karena ada nabi yang dibunuh. Ya. Pertanyaannya, apakah dibunuh itu akhir manis atau akhir pahit? Kalau dibunuh di jalan Allah akhir manis, jangan salah ya. Berjuang di jalan Allah itu akhir manis. Ya. Husnul khotimah. Karena memang ada yang dijanjikan syahid ya di jalan Allah. Hamzah misalnya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia tidak merasakan Futuh Mekah. Ya. Dia tidak merasakan bagaimana Nabi bisa datang kembali ke Mekah bersama puluhan ribu dari kaum muslimin, dan setelah itu dia kaum muslimin menyebar kemana-mana. Hamzah nggak dapat tentang itu, tapi dia syahid. Ya. Seperti kisahnya Ashabul Ukhdud ya, itu juga syahid. Ya. Jadi semua urusan bagi kaum mukminin itu ajabali umril mukminin,
ajaib, ya. Ketika dia diberi ujian, dia sabar. Ketika dia diberi nikmat, dia syakaro, bersyukur. Jadi orang mukmin itu dua-duanya sama baiknya. Dikasih ujian dia sabar, diberi nikmat dia syukur, dia pakai nikmatnya itu untuk kebaikan. Ya, kalau perlu disebarkan nikmatnya itu kemana-mana, sehingga orang lain pun merasakan kenikmatan yang sama. Jangan salah ya, kita makan martabak telur misalnya ya, sendirian itu nggak enak. Ya, kecuali lapar banget kali ya. Sendirian makan martabak telur tuh nggak enak. Tapi kalau kita bagi, mungkin ada anak kita, ada teman kita yang datang dan sebagainya. Wah, nikmat banget, 1-2 potong itu rasanya enak. Ini Pak Arfan ngingetin martabak telur lagi pengen tuh. Bisa jadi. Kita lanjutkan lagi ya. Wahum la yashurun, mereka tidak sadar. Ya. Ini kita seolah-olah sedang melihat, ya, sedang melihat bagaimana Nabi Musa diayun-ayun, digendong-gendong sama istrinya Nabi Musa ya. Istrinya Nabi Musa, istrinya Firaun. Digendong-gendong sambil mau, jangan deh, suamiku masa sih yang bayi kayak gini, kamu bunuh sih, buat kita lah, biar kita jadi gembira gitu. Kebayang nih teman-teman mungkin yang di rumah menyaksikan, ya, membayangkan bagaimana ada bayi yang mungkin lucu kan, datang begitu saja lewat depan rumahnya. Dia sama sekali tidak sadar. Istrinya dan suaminya serta Haman, ya, pembantu Firaunnya termasuk tentaranya, tidak sadar bahwa itu bakal jadi nabi. Ya. Disitulah Allah punya aturannya. Jamaah kamu takwa, astan rahimahullah. Selanjutnya ayat ke-10 surat Al-Qasas. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan dada atau hati ibunya Nabi Musa kosong. Hampir saja dia mengemukakan urusannya. Jika tidak kami kuatkan hatinya, sehingga dia menjadi orang-orang yang mukmin, yang percaya. Nah, ayat ini menceritakan kondisi psikologis, kondisi kejiwaan seorang seorang ibu yang membuang bayinya di sungai. Ya, walaupun dipakai rapi-rapi gitu ya supaya dia nggak tenggelam, tetap aja itu rasanya membuang bayi kan di sungai. Hatinya kosong. Kenapa kosong? Bengong gitulah. Saya dengerin bisikan kayak gini, aduh, bayi saya sudah pergi, hampir aja kayak orang gila kali itu ibunya Nabi Musa. Ya, iyalah namanya anak yang baru dilahirkan, lalu dia mendapat ilham. Ya, dia bukan nabi, ibunya Nabi Musa tuh. Ya, dia mungkin nggak tahu apakah bisikan ini benar atau tidak, tapi yang dia tahu adalah saya laksanakan aja lah, itu saja satu-satunya jalan menyelamatkan anak saya. Diarungkan di sungai ini. Hatinya kosong. Kalau bahasa kita apa ya? Bengong gitu ya, di pinggir sungai itu. Kenapa saya lakukan ini gitu kali. Anaknya semakin lama, semakin kecil, semakin jauh, semakin gak kelihatan. Padahal anak itu yang namanya perjuangan seorang ibu ya, tak terbanding ya.
melahirkan anak itu tak wahnan ala wahn. Di Al-Quran disebutkan sebagai lemah yang bertambah-tambah lemah. Ibu-ibu yang baru melahirkan kau yang bayang nih. Makanya seorang anak kalau sampai tidak patuh kepada ibu, ya terutama yang Allah ridhoi, ya jangan sampai. Kalau yang tidak Allah ridhoi jangan patuh, nggak boleh. Oh di sana ada barang orang, ambil aja, kita kan lagi butuh. Nggak bisa, harus diizin dulu lah. Kembali lagi, hatinya Ibu Musa kosong. Dia mendengarkan bisikannya, kita nyebutnya ilham ya di sini. Bisikan aneh lah kalau bahasa kita, udah larungin aja di itu. Nggak usah takut dia bakal jadi nabi gitu. Ya. In kadat latubdihi, hampir saja dia mengeluarkan, menyampaikan, menyiarkan apa yang dia lakukan, hampir saja ya. Mungkin dia bilang ke tetangga sana-sana gitu kan, saya udah buang bayi saya. Wah gitu. Kamu nih ibu yang gak benar, masa bayi buang? Hampir saja itu disampaikan, berarti udah mau diteriakin, tolong itu bayi saya di sana gitu. Saya mendengarkan bisikan yang harus menyuruh saya untuk naruh bayi di sungai ini. Hampir saja dia menyampaikan urusannya. Kita jadi kayak ngelihat drama ya kayak gini. Ada ibu di pinggir sungai, matanya nyelong lihat anaknya. Hampir saja dia teriak, tolong selamatkan anak saya. Padahal kalau diselamatkan orang juga nggak jadi nabi mungkin ya. Ya nggak tahu lah ya. Ketahuan bayi laki-laki langsung dibunuh itu. Laula ar-rabatna ala qalbiha, jika saja kami tidak menguatkan hatinya. Disitulah kekuatan. Allah memberi kekuatan kepada Ibu Musa, ibunya Musa. Untuk apa? Tahan dan sabar ya. Litakuna minal mu'minin, supaya dia menjadi orang mukmin, orang yang percaya. Percaya pada apa? Percaya pada ilham yang diberikan kepada dia, bahwa Allah punya rencana, punya aturan. Makanya saya sering sampaikan sama teman-teman itu, kalau ada kebaikan yang kita lakukan, satu syaratnya sabar sampai Allah membukakan jalan bagi kebaikan. Karena banyak yang nggak sabar, ya. Didik anak-anak perlu sabar nggak? Perlu, sangat perlu. Ya. Karena anak-anak itu anak manusia. Jangankan anak manusia, mendidik hewan saja kudu sabar. Ya. Untuk hewan itu bisa melakukan hal tertentu, dia perlu kesabaran. Sama kayak panen, ya, panen buah naga misalnya, perlu pelan-pelan, dirapihin dulu, ditanam dulu, dikasih pupuk dulu, diikat dulu. Waktu diikat kena duri juga kita kan gitu. Kadang-kadang tangan nggak kena, pala nyundul. Sama ketika berbuat kebaikan pun begitu. Isbiru wasabiru warabitu. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat terakhir, isbiru wasabiru warabitu. Sampai disebutkan dua kata sabar, karena sabar itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ketika dia menyampaikan kebaikan, ya, nasihat menasihati dalam kebenaran, berdakwah, menyeru kepada kebaikan, berbuat kebaikan, ya. Watawasau bis sabr.
dan dia harus sabar. Kembali lagi ke ayat, Allah kuatkan hati ibu Nabi Musa. Supaya apa? Supaya dia beriman, supaya dia percaya bahwa ini ada yang ngatur. Sama seperti penguatannya Nabi Muhammad SAW ketika salah seorang temannya itu bilang, wahai Nabi, kita udah sering ada siksaan, ada apa? Ada siksaan, ada cacian, ada hinaan kepada kita yang beriman kepada Engkau dan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beriman bahwa Engkau adalah nabi dan beriman kepada Allah yang satu. Ya. Ini kita dapat siksaan, mintalah pertolongan, mata nasrullah, mana pertolongan dari Allah. Kata Nabi, dulu kata Nabi, orang yang beriman itu ada yang digali tanah, kemudian dipendam tinggal kepalanya dan digergaji. Ada juga yang ditaruh di tanah, disisir pakai sisir besi yang tajam sehingga terkelupas apanya? Punggungnya. Tapi mereka tetap dalam keimanan kepada Allah. Maka ya kata Nabi, akan ada satu masa di mana orang yang berjalan dari San'a ke Hadramaut, dari San'a ke Hadramaut, itu daerah Yaman, itu tidak ada yang ditakutinya kecuali binatang berbisa. Artinya dakwah ini, agama ini, ya, keyakinan kepada Allah ini akan sampai dari Jazirah Arab di Hijaz namanya, Mekah dan Madinah, sampai ke Yaman ke arah selatan, bahkan sampai ke Indonesia. Ya, jangan terburu-buru. Itulah kesabaran. Ya. Dan pada saat ini kan Makkiyah ya, era sebelum pindah ke mana? Ke Madinah. Siksaan luar biasa. Makanya kita umat muslim sekarang di Indonesia ya, di Indonesia nih jangan salah ya. Secara umum itu cenderung aman, cenderung. Walaupun ada beberapa titik-titik ya daerah yang ada konflik misalnya. Tapi kalau di tempat-tempat lain di luar negeri, di Rohingya, di Aceh, mungkin di Syria, umat Islam merasa terpenjara, bahkan banyak yang dibunuh. Kembali lagi ke ayat, intinya adalah Allah menguatkan ibunya Musa untuk tenang dan sabar terhadap rencana Allah. Mudah-mudahanlah kita juga tenang dan sabar terhadap rencana Allah. Kalau kita diminta untuk taat ya, sabar dalam taat, kan kita udah sampaikan sabar itu ada 3, sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, satu lagi sabar dalam ujian hidup ya. Sabar dalam taat, sabar dalam menyampaikan kebaikan kepada siapapun, kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.